There will be no time for us to fight with destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity. There will be no time for us to fight with destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami, bersama tim Jelajah Budaya. Sini bersama saya dan bersama tim nanti kita akan mencoba menggali cerita tentang makam Adipati Kurus beserta peninggalan beliau berupa meriam, senjata meriam, dan pendayung. Nanti kita akan lebih jelasnya lagi, akan bersama saya bertemu dengan narasumber kami. Ini beliau, narasumber kami, Pak Latif. Beliau adalah salah satu putra asli daerah Lubuk Mas yang nanti kita akan kunjungi. Berjumpa lagi bersama kami di makam keramat Adipati Kurus dan peninggalan senjata berupa meriam di rumah almarhum Bapak Hatta atau bapak dari narasumber kami, Pak Latif. Berjumpa bersama kami. Pemirsa, kali ini saya bersama narasumber Pak Latif sudah berada di makam Adipati Kurus. Beliau ini semasa hidup dulu termasuk pemimpin. Namun berdasarkan cerita dari Pak Latif ini, sebenarnya dusun atau desa Lubuk Mas ini bukan berada di seberang sini, tapi di arah seberang sana. Itu ada Sungai Rawas. Pak Latif, nama sebenarnya beliau ini aslinya siapa tuh Pak Latif? Nama asli, kalau gelarnya Adipati Kurus, kalau nama aslinya Muhammad Amin. Muhammad Amin. Itu ya, dari bapak dulu. Dari bapak dulu ya. Karena beliau ini termasuk generasi selanjutnya. Karena bapak beliau Pak Hatta telah menghadap Allah, meninggal dunia, jadi almarhum. Sekarang beliau sebagai generasi penerus selanjutnya. Setelah ini nanti kita akan berkunjung ke rumah almarhum Bapak Hatta yang sekarang telah diturunkan juru kunci Pak Latif. Di sana ada peninggalan Adipati Kurus ini berupa meriam. Meriam itu Pak Latif, apa nama Pak Latif, nama meriam tersebut? Nama meriamnya Meriam Setundung Musuh. Setundung musuh. Itu nama meriamnya. Meriamnya unik. Nanti kita lihat secara langsung live ya. Kenapa saya katakan unik? Kalau biasanya meriam kita temukan di senjata peninggalan Portugis, Belanda ataupun Jepang dan sebagainya yang pernah menjajah Indonesia ini biasanya lurus saja. Namun ini meriamnya unik. Ada kepala berbentuk naga. Nanti di atas belakangnya itu ada juga berbentuk sisi-sisi yang tajam. Ujung dari makam tersebut nanti ada juga berbentuk ekor. Unik. Nanti kita akan coba lihat langsung di rumahnya Pak Latif ini.
Ada sejumlah cerita berdasarkan tutur dari masyarakat dulu. Sebelum makam ini dipugar, makam ini dulu masih berbentuk batu Pak Latif ya. Iya. Jadi ada lumut-lumut. Nah, ada sedikit cerita dari dulu, cerita masyarakat. Pemuda-pemuda yang iseng mengambil lumut yang menempel di makam almarhum Adipati Kurus ini. Lumut tersebut diletakkan di dalam bara api yang sedang menyala untuk masak beras di rumah persedekahan. Uniknya, di saat sedang masak nasi tersebut, ada lumut yang diletakkan di dalam api tersebut. Nasi yang dimasak tadi tidak masak-masak Pak Latif ya? Iya. Ya, tidak masak-masak. Itu mungkin ya suatu keajaiban. Kita harus bijak bagaimana itu menilainya. Namun itu dulu Pak Latif ya, saat dulu ya masyarakat kita, para saudara kita masih awam tentang agama. Tapi sekarang alhamdulillah masyarakat kita sudah bijak dan sudah mengerti tentang agama. Jadi mereka tidak lagi berbentuk-bentuk bau mistik tentang semua itu. Mungkin itu saja Pak Latif. Nanti kita lebih jelasnya lagi bertemu dan berjumpa di rumahnya Pak Latif. Langsung kita melihat bentuk makam meriam tersebut dan pendayung Pak Latif ya. Oke, para pemirsa, berjumpa dengan kami lagi di rumah Pak Latif. Sekarang kami sudah berada di rumah Bapak Hatta. Karena di sini tempat senjata peninggalan Adipati Kurus berupa senjata meriam dan ada satu buah pendayung biduk. Biduk itu sejenis perahu kecil. Kita langsung menuju ke tempatnya. Pak Latif sebagai juru kunci, peninggalan Adipati Kurus ini berupa senjata meriam. Awal mula pertemuan senjata tersebut tuh coba Pak Latif ceritakan lah, yang tahu baik kan, nggak perlu nak yang ini secara detail ya. Ceritanya saya, nah ulang lagi gitu Iya, ya. dari awal, Cerita itu turun temurun sebenarnya saya. Sebagian ada yang tahu, sebagian ada yang tidak. Iya. Kena aku ajin bertanya zaman gaya masih hidup dulu kan. Iya. Aku tanya barangku awal mulanya di mana dapi? Nah, sama dengan kamu caknya itu. Iya kan? kini ya. Cerita lah gaya itu orang tua itu kan awal mulanya di dusun kita kok bukan di tempat yang sekarang ini, kan? Iya. Dusun kita itu sebelah makam tuh, di seberang makam ada sungai kan? Sungai Rawas ya. Itu dusun aslinya. Dusun asli Lubuk Emas ya. Waktu itu terjadi pindah ke Ceko kena banjir bandang. Nah, aku tanya tahun berapa tuh Pak? Tahunnya 11-12. Saya ingatnya. Itu kan ditutua orang tua juga kan? Iya, dari zaman lama. Lama dulu. Dapat info itu cerita dari bapak atau neneknya juga kan? Iya. Pindah ke Lubuk Emas. Lubuk Emas kok sebenarnya kalau kami dusun namanya kok Timbangan ya. Tapi aslinya Lubuk Emas juga kan? Iya, sama baik. Gelawan tua zaman dulu Timbangan. Iya. Posisi Maryam kok sih kemungkinan dapat diselamat dibawalah ke Lubuk Emas. Lubuk Emas ini. Ke dusun baru kan? Ya. Sampai kini. Alhamdulillah. Dari awal-awalnya temurun itu zaman berjaman itu waktu itu lah masih ada Rio. Nah, dari Rio turun ke Rio lagi. Rio tuh semacam pemimpin lah ya, pemimpin di wilayah desa kan? Wilayah itu. Iya, dipanggil Rio. Habis masuk Rio yang pertama, dapatlah Rio yang kedua itu bapak tuh kan. Oh iya, bapak di rumah ini ya. Bapak di rumah. Dia lepih lah di tempat bapak itu kan. Iya. Sampailah saat kini itu sih. Alhamdulillah. Belum tempat yang lain kan, masih tempat bapak itu. Terus ceritanya juga dulu katanya Meriam ini pernah hilang Pak Latif ya? Pernah hilang. Zaman dulu pernah hilang. Iya, pernah hilang. Bukan waktu zaman bapak di Rio belum itu. Iya. Sebelum itu. Sebelum itu pernah hilang. Pernah hilang itu
akhirnya dikembalikan uang kemungkinan. Iya, kan? kembalikan Nah, uang. Dikembalikan ke tempat sebelah makam Sebelah itu. makam itu. Dicari lah oleh warga kami Iya. itu. Ketemu di situ, dibawa lah balik itu. Terus lagi, iya. Nah, waktu itulah saya info itu dari bapak itu, dari situ langsung lah di rumah nenek kami. Nah, sebelum bapak Iya. jadi Rio itu. Iya. Akhir bapak lah jadi Rio, pas momen itu depit lah tempat bapak itu. Iya. Nah, itu Pas gini, alhamdulillah ya. Dak. itu kan bagus aku kita itu. Sudah tuh ada pula katanya ada dari tim Purbakala Palembang itu Bala Putra Dewa pernah juga mampir ke Siko ya. Pernah saya. Pernah juga hampir waktu sih, Pak. baru-baru inilah saya sebenarnya itu iya. waktu bapak meninggal tuh kan. Kelang 2 minggu ya. Kelang Iya. 2 minggu. Iya. Datanglah kepala museum dari Palembang Bala Putra sama Dewa. dengan kepala museum Museum. subkos gitu kok. Oh iya, daerah kita di Lubulingga. Iya, kalau yang subkos itu lah kenal dengan bapak itu, masalahnya meriam kita pernah dibawa ke Dibawa ke museum Lubulingga. itu Iya, kan Lubulingga. untuk peresmian yang pertama dulu kan. Iya, akhirnya dikembalikan lagi kan. Dikembalikan lagi. Bapak itu lah udah kenal kan. Nah, Iya. dia nanya bapak itu sampai Ziko, bapak itu udah mati lagi kan, udah Iya, almarhum. udah meninggal ya. Itulah dia cerita-cerita, nanya-nanya kan gitu, kasih informasi kan Nah, yang setahu dengan kita saya. Ya alhamdulillah. Cuma ada pesannya mintalah dirawat Bagus, bagus-bagus. Jadi dijaga. kena ini peninggalan gitu Iya. kan. Karena peninggalan ini tidak semua pacak kita temui di setiap desa. Benar. Ya, karena aku juga dapat info dari media sosial itu Pak Latif. Se-Indonesia ini meriam yang berbentuk begini cuma ada 2. Ya. Satunya di Kitok Desa Lubuk Mas ini, Iya. Kabupaten Muratara ini. Satunya lagi aku baca di media sosial itu ada di Kalimantan Pak Latif. Iya. Persis bentuknya, bentuk nago ini kan. Nah mungkin saja itu ada kaitannya dengan meriam Kitok Siko kan. Besar kemungkinan. Bisa menggunakan. Jadi tugas kita sebagai anak muda generasi kan Iya. selanjutnya menjaga lah, jangan sampai hilang lagi. Iya. Sejarahnya sampai tidak tahu lagi Iya. generasi kita kan. Mungkin itu saja Pak Latif. Yo, dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada kami bersama tim Jelajah Budaya. Iya. Ya, karena hal-hal komang kogo agak saron ala waktu ya Pak Latif mendak berjanji. Kalau Pak Latif dari 2 hari yang lalu berjanji kan. Benar. Ya. Itulah infonya saya yang kita dapat. Kemungkinan kalau digali lagi kita kasih lagi. Iya. Mungkin ada lagi kan. Tuh, barang. Mungkin itu saja pemirsa sekalian percakapan kami singkat sama narasumber kami Pak Latif di Desa Lubuk Mas. Jumpa lagi dengan saya dan bersama tim Jelajah Budaya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.